Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Eko. Pak Eko masih tersambung dengan kami? Ya, masih terlanjur Mbak Priscil. Oke, Pak Eko tadi kan sebelum juga kita jeda, kita sudah menanyakan apakah kemudian screening genos C19 ini mungkin bisa menggantikan beberapa deteksi dini COVID-19 yang mungkin sekarang juga sedang diterapkan untuk kita melakukan perjalanan seperti swab antigen atau ada juga swab PCR. Nah itu seperti apa Pak Eko? Ya, baik. Pada proses atau ekosistem pemantauan PCR, pemantauan COVID-19 ini Ya. ada dua hal yang penting, yaitu pertama metode screening dan metode diagnostik. Genus C19 ini adalah salah satu metode untuk screening, sedangkan metode untuk diagnostik itu adalah tetap menggunakan PCR. Ya. Jadi genus 19 ini bisa menggantikan atau mengkomplementer, melengkapi metode-metode screening lainnya seperti contohnya rapid test antigen maupun rapid test serologi. Hmm. Itu positioning genus sekarang, Mbak. Baik. Pak Eko, kalau kita tahu kan rapid test atau tes cepat itu ada reaktif, non reaktif, kemudian untuk pengecekan PCR ada positif dan juga negatif. Nah, dengan alat ini indikatornya apa saja, Pak? Dan kemudian saat katakan misalnya indikator tersebut lebih mengarah kepada positif, apa kemudian yang harus rujukan dilakukan? Dan kemudian ketika misalnya indikator itu lebih mengarah kepada negatif, apa kemudian yang harus dilakukan oleh si masyarakat tersebut yang melakukan tes menggunakan genos ini? Oke, baik. Genus ini mengeluarkan 4 indikator, Iya. yaitu pertama indikator positif, kedua positif with high probability, Mhm. ketiga adalah negatif dan negatif with high probability. Kalau dia positif, dia udah hampir dipastikan dia memang mengidap COVID-19. Jadi tinggal si orang tersebut diserahkan ke PCR untuk melakukan penegakan diagnosa. Ya. Nah, kalau dia alat ini mengeluarkan positif with high probability, mesin ini akan bilang bahwa ini kemungkinan dia positif. Apa yang kita lakukan? Si target itu diminta mengulang. Hmm. Oke. Mengulang, diminta 30 menit menunggu, lalu setelah 30 menit dengan kantung yang baru, dia mengulang tesnya. Dan jika tetap masih positif, maka dia ke proses berikutnya ke PCR. Jika dia negatif, diulang lagi, dan kalau dia tetap negatif, berarti hasilnya negatif. Kira-kira yang akan dilakukan seperti itu. Tapi kalau negatif, baik itu with high probability atau negatif saja, sebetulnya tidak perlu diulang dan itu cukup itu dibilang negatif. Karena ada beberapa negatif yang misalkan penyintas itu masih negatif with high probability. Itu kira-kira sebenarnya. Baik. Oke, setelah juga kan memang alat Ginos ini sudah mendapatkan izin edar pada Desember lalu, kemudian jika sudah didistribusikan nih Pak Eko, apakah satu alat ini dijual berapa harganya dan kemudian jika masyarakat sudah bisa mengakses dari Ginos C19 ini, berapa harga kos yang bisa dikeluarkan Pak Eko? Baik, kami sudah mendapatkan izin edar 14 Desember 2020. Harga Genus sendiri satu unit itu adalah 62 juta. Harga eceran tertinggi di masyarakat sebelum PPN. Nah, nanti setelah Genus, selain itu bukan hanya Genus saja, nanti perlu laptop dan lain-lain untuk menjalankan AI. Nah, yang penting ada sebenarnya harga per tes itu berapa. Harga per tes kami sebetulnya ingin semurah mungkin. Nah, kami ingin harga tes itu di bawah Rp50.000 per testing, dan bahkan berharap lebih rendah dari itu, misalkan 15 atau 25.000. Tapi kami mengharapkan maksimum harga testing adalah Rp50.000. Oke, baik. Jadi cukup murah ya. Lebih murah dari rapid, bahkan antigen yang sekarang juga pasti lebih murah. Sebetulnya ini bisa menjadi solusi bagaimana kemudian proses screening yang lebih cepat, dan tadi ada beberapa masyarakat yang kemudian sepertinya risih begitu ya ketika ada satu benda yang masuk ke dalam alat pernapasan mereka gitu. Nah, dengan sistem seperti ini sebetulnya lebih membantu ya. Betul. Oke, baik. Nah, Pak, nanti sekarang kan baru di nakes begitu ya. Kemudian setelah nakes nih kelompok mana lagi Pak yang nanti sudah mulai bisa mendapatkan, terutama misalnya seperti kita
di kantor, kapan waktu atau timetable-nya kemudian mereka bisa mendapatkan fasilitas ini? Oke, baik. Memang tujuan kami awalnya itu bukan hanya untuk mendeteksi genus, tapi kami ingin agar ekonomi bergerak kembali. Oke. Nah, sudah barang tentu untuk agar ekonomi bergerak kembali berarti masyarakat bisa bergerak dengan aman. Hmm. Nah, itulah bagi kantor, bagi pabrik, maupun misalkan mal, tempat hiburan, itu kami rencanakan mulai Februari akhir atau Maret awal sudah mulai bisa kami mendistribusikan ke tempat-tempat tersebut, sehingga ya kami berharap Ya. industri hiburan, industri pariwisata, dan industri jasa lainnya Oke. mulai bergerak dengan aman. Pak Eko, Baik. kalau kita tahu sekarang rapid dan juga antigen ini kan kita ada bukti fisik begitu yang bisa Mhm. kita bawa dan Betul. kita Ya. tunjukkan sebagai bukti otentik. Kemudian untuk Genos nanti sistem sertifikasinya seperti apa Pak yang kemudian bisa digunakan masyarakat sebagai bukti bahwa mereka sudah aman dan terbukti negatif COVID-19? Oke, baik. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan regulator bagaimana kita Ya. bisa mengeluarkan sertifikat ini. Nah, sudah barang tentu kalau ke fasilitas kesehatan, para dokter akan mengeluarkan sertifikat sendiri bahwa sudah dideteksi dengan genos dan hasilnya negatif dan seterusnya, dan itu bisa dijadikan bukti. Namun lebih dari itu, sebetulnya genos ini dikarenakan harga tesnya itu murah, kami Mhm. menyarankan agar mentes sesering mungkin, Ya. misalkan Oke. setiap hari, bahkan sehari 2 kali pun bisa. Mhm. Nah, terkait tes-tes seperti itu, kami akan mengeluarkan bukti tes secara daring Ya. yang seseorang itu bisa memverifikasi dengan smartphone-nya tanpa aplikasi tertentu. Oh, orang ini sudah mentes, kapan tesnya, di mana, dan hasilnya seperti apa, itu akan kami keluarkan. Oke, Sertifikat jadi ada digital. sertifikat digitalnya juga ya, Mam. Ya, Kemudian kalau benar. misalnya yang kita tahu ya, Pak Eko, ketika kita selesai swab PCR ataupun rapid antigen itu ada lama waktu, seperti ada 14 hari atau 7 Mhm. hari harus diulang. Nah, kalau untuk Genos sendiri ini lama waktu dan sesering apa kita harus melakukan tes supaya hasilnya tetap terjaga atau misalnya kita tetap terindikasi itu negatif COVID-19 dan itu selama apa, Pak? Ya, baik. Sebetulnya yang menentukan berapa lama sertifikat itu berlaku adalah Ya. regulator ya, Ya. Mbak Priscil. Nah, itu kami akan mengikuti regulator apakah akan 2 hari atau 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Namun kita bisa lihat dari view yang lain bahwa karena mentes dengan genus itu cepat, murah, dan tidak sakit, jadi tetap nyaman, maka kami berharap genus ini bisa dijadikan alat untuk deteksi dini seseorang apakah dia terjangkit COVID atau tidak. Nah, jadi misalkan bisa setiap hari, sehari 2 kali, dan seterusnya. Itu kira-kira pendapat kami ya. Hmm. Cuman berapa lama sertifikat itu akan berlaku, nanti kami sedang berdiskusi dengan regulator, baik itu misalkan PT Kemenhub, Kemenkes, dan lain-lainnya sebaiknya dikeluarkan seperti apa. Oke, ya kalau bisa sesering mungkin ya karena tadi murah, mudah gitu dan ya tadi mudah gitu untuk Nyaman. dipakai dan nyaman gitu ya terutama Betul. apalagi kalau misalnya kamu mau liputan atau kegiatan ke istana dan lain sebagainya ini kan harus melakukan screening. Nah, alat ini sebetulnya diharapkan ya, Priscil ya. Betul Baik. sekali. Terima kasih Pak Eko sudah berbagi informasi. Kita Terima harapkan kasih. juga alatnya bisa cepat didistribusikan sampai dengan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk melakukan screening diri mereka apakah positif atau negatif. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih sama-sama Mbak Priscil, Mas Imam. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.